Sinteyong ungkap penyakit yang dideritanya. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengakui bahwa dirinya sempat dilarikan ke rumah sakit jelang pertandingan melawan Irak. Juru taktik asal Korea Selatan itu merasakan tidak enak badan yang semakin bertambah hingga harus berobat ke rumah sakit. Ia pun dikabarkan harus berobat ke rumah sakit pada hari Senin 3 Juni kemarin, dan pelatih berusia 53 tahun itu semula merasakan sakit flu saja. Namun, sakit flu yang menimpanya semakin bertambah, hingga akhirnya tubuhnya tidak kuat dan meminta tim medis Timnas Indonesia untuk membawanya ke rumah sakit. Ya, benar, hanya ada gejala flu saja. Tapi karena gejalanya agak parah, jadi saya memutuskan ke rumah sakit untuk mengeceknya. Di rumah sakit memang saya melakukan agenda check up saja, kata Sinteyong di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat pada hari Rabu 5 Juni. Sebelumnya, Sinteyong sendiri dinilai stres jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Irak. Dan Sinteyong pun sedang memikirkan cara agar Timnas Indonesia bisa menang melawan Irak. Ia sendiri ingin Timnas Indonesia bisa menang lebih cepat atas Irak supaya dapat mengamankan tiket lolos ke babak selanjutnya. Untuk itu, ia pun meminta memajukan kick-off pertandingan Timnas Indonesia versus Irak yang awalnya pukul 7 malam menjadi pukul 4 sore. Irak bakal rotasi besar-besaran lawan Timnas Indonesia. Yesus Casas membuka opsi merotasi besar-besaran skuad Irak saat menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rabu, 5/6. Rotasi sangat mungkin dilakukan sebab Irak sudah dipastikan lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Irak memuncaki grup F dengan poin sempurna 12. Dalam daftar pemain untuk melawan Indonesia, Casas juga membawa sejumlah wajah-wajah baru. Beberapa di antaranya bahkan merupakan pemain yang belum punya caps bersama tim nasional. Tentu saja kemungkinan rotasi besar-besaran itu ada. Kami sudah lolos ke putaran ketiga dan kami bisa melakukan perubahan. Mungkin saja komposisi berubah di pertandingan besok, katanya. Sepanjang tahun ini, Indonesia dan Irak sudah bentrok 2 kali. Pada pertemuan leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Irak menang 5-1 dan dalam duel Piala Asia 2023-2024 menang 3-1. Dua kemenangan ini menegaskan kedikdayaan Irak atas Indonesia. Namun, Casas enggan memandang Indonesia sebelah mata. Baginya tetap terbuka potensi Indonesia menang di kandang. Oleh karena itu pelatih asal Spanyol ini meminta tim asuhannya tetap fokus. Segala kemungkinan bisa terjadi sehingga pemain diminta bermain dengan sungguh-sungguh. Saya pikir tim sudah bekerja keras selama kualifikasi ini. Indonesia adalah lawan yang sulit dan mereka tengah berjuang untuk lolos ke putaran selanjutnya, kata Casas. Mereka akan bertanding di kandang dan akan bermain di hadapan supporter mereka. Kami berharap bisa menikmati pertandingan dan tetap memberikan permainan terbaik, katanya. Kelvin Verdong bisa debut saat Indonesia jumpa Filipina. Kelvin Verdong dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia. PSSI berhasil mengurus semua persyaratan, sang pemain bisa debut melawan Filipina. Proses naturalisasinya sudah beres setelah diambil sumpahnya pada Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Dalam waktu dekat Indonesia akan jumpa Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni dalam ajang babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah beres proses naturalisasinya, PSSI kemudian langsung ngebut mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. PSSI pun mendapat persetujuan dari FIFA dan langsung mengirimkan surat persetujuan dari FIFA itu ke Federasi Sepak Bola Asia AFC, Rabu, 5/6. Dengan pengesahan FIFA tersebut, dan AFC pun telah mengetahuinya, maka legalitas pemain kelahiran tanggal 26 April tahun 1997 untuk merumput bersama timnas kuat secara hukum. Ketua Umum PSSI,
Erick Thohir pun memberikan apresiasi kepada FIFA. Sejak kemarin banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Kelvin Verdong untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia, terutama menghadapi pertandingan penting bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir kepada wartawan. Saya apresiasi proses persetujuan yang dilakukan FIFA, yang secara langsung ikut mendukung agar sepak bola kita maju. Meski keputusan pemain yang akan bermain ada di tangan pelatih, tapi saya pastikan Verdong sudah siap bertanding saat melawan Filipina, ujarnya menambahkan. Kehadiran Kelvin Verdong tak hanya menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia, tapi juga persaingan yang akan terjadi bagi para pemain yang ingin membela Garuda. Hasil Timnas U20 Indonesia versus Ukraina, skuad Garuda kalah. Timnas U20 Indonesia tumbang 0-2 dari Ukraina dalam pertandingan perdana Turnoy Maurice Revelo 2024. Laga Timnas U20 Indonesia versus Ukraina berlangsung di Stade Jules Ladomegue pada Selasa 4 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Melawan Indonesia, Ukraina bisa mencetak gol dengan cepat. Serangan Ukraina pada menit ke-9 langsung membuat gawang Garuda Muda jebol. Pemain Ukraina nomor 4 Alexander Drambayev berhasil memberikan bola matang ke arah Hennady Sinchuk yang menusuk sisi kanan pertahanan Indonesia. Timnas U20 Indonesia beberapa kali melakukan serangan dalam pada babak pertama. Namun serangan-serangan itu belum berbuah peluang berbahaya. Di sisi lain, Ukraina mendapat peluang emas pada menit ke-29. Berkat Nikola Mikhailenko yang lantas mencari ruang tembak. Ia lalu menendang si kulit bulat memakai kaki kanan ke gawang Timnas U20 Indonesia. Kontribusi Hennady Sinchuk dan Nikola Mikhailenko membawa Timnas Ukraina memimpin 2-0 atas Indonesia di babak pertama. Mufli Hidayat sempat memberikan ancaman ke gawang Ukraina lewat tendangan dari luar kotak penalti pada menit ke-52. Akan tetapi upaya Mufli Hidayat tak membuahkan hasil seusai tendangannya mampu diblok oleh pemain bertahan Ukraina. 8 menit setelahnya, Ukraina mampu mencetak gol ketiga lewat bola lambung cantik yang mampu dieksekusi dengan baik dari tepi kotak penalti. Breaking news, Sinteyong stres sampai masuk rumah sakit. Sinteyong stres sampai harus dibawa ke rumah sakit jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dibeberkan langsung oleh Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marshal Irwan Masyita.